Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Safira Nurul Fajriati, NIM 2019-017140, Aziza Ramadhani, NIM 2019-017144, Adela Afrilia Putri, NIM 2019-017146, dan Vinka Rahmawati, NIM 2019-017158, akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya, yaitu 1. Piutang usaha, 2. Piutang lain-lain. Piutang usaha merupakan piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Sedangkan piutang lain-lain merupakan piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, piutang tak tertagih, dan uang jaminan. Selanjutnya tujuan pemeriksaan piutang. Terdapat 5 tujuan pemeriksaan piutang, yaitu 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. 2. Untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keotentikan daripada piutang. 3. Untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts atau penyisihan piutang tak tertagih. 4. Untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat atau contingent liability yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih atau notes receivable. 5. Untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia seperti SAK atau SAK etap atau IFRS. Berikutnya prosedur audit piutang. Terdapat 13 prosedur audit piutang, yaitu 1. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. 2. Buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal neraca. 3. Minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan atau customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. 4. Periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. 5. Tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. 6. Kirimkan konfirmasi piutang. A. Tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimi surat konfirmasi. B. Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. C. Tentukan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. D. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. E. Buat ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi. 7. Periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit fieldwork. 8. Periksa apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. 9. Periksa dasar penentuan allowance for bad debt dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 10. Tes sales cutoff dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain, lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. 11. Periksa nota lain rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. 12. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. 13. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Selanjutnya, standar audit pemeriksaan piutang. Statement on Auditing Standard nomor 67 The Confirmation Process mensyaratkan bahwa auditor harus melakukan prosedur konfirmasi dalam proses pengauditan, kecuali pertama, piutang dagang berjumlah tidak material untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua,
penggunaan konfirmasi dinilai tidak efektif. Yang ketiga, perencanaan auditor berkaitan dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah, dan bukti yang diharapkan dengan prosedur analitis atau pengujian substantif detail cukup untuk mencapai risiko audit yang diterima. Dalam paragraf 7, standar audit seksi 330 dijelaskan bahwa semakin besar gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin besar keyakinan yang diperlukan auditor dari pengujian substantif yang bersangkutan dengan aksesori laporan keuangan. Jadi, dalam pelaksanaan audit, jika gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian besar atau tinggi, auditor harus mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur tambahan seperti melakukan pengujian terhadap dokumen internal perusahaan di samping prosedur konfirmasi. Yang selanjutnya ada format top schedule piutang. Jadi top schedule ini merupakan salah satu kertas kerja pemeriksaan yang berfungsi sebagai lembar awal yang menunjukkan hasil audit secara umum atau kesimpulan atas pos-pos yang bersangkutan. Jadi top schedule ini akan memperlihatkan saldo per book yang bersumber dari buku besar atau trial balance client, audit adjustment atau mutasi, dan saldo per audit. Selanjutnya ada format supporting schedule piutang. Jadi supporting schedule ini merupakan kertas kerja yang berisi hasil verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien dan berfungsi untuk mendukung atau menjelaskan angka-angka yang disajikan dalam top schedule atau saldo per audit, sehingga antara top dan supporting schedule ini harus dilakukan cross index. Supporting schedule ini memperlihatkan kolom nama pelanggan, nomor konfirmasi, jumlah dalam rupiah, dan jangka waktu. Jangka waktu ini bisa dalam belum jatuh tempo, atau 31-60 hari, atau 61-90 hari, atau 91-120 hari, atau bahkan lebih dari 120 hari. Dan terdapat kolom penerimaan kas dan juga keterangan. Selanjutnya itu ada critical review dari jurnal yang berjudul Analisis Pengendalian Internal COSO pada Piutang Usaha Studi Kasus di Astra Sedaya Finance Cabang Cirebon yang ditulis oleh Sela Octavia Hermanto Putri dan Dewi Kusumawati pada tahun 2020. Jadi pada bagian abstrak ini berisi tentang tujuan dari penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan penjelasan penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal piutang dan untuk mengetahui apakah analisis pengendalian internal model COSO pada piutang usaha telah diterapkan pada PT Astra Sedaya Finance Cabang Cirebon. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal piutang usaha pada Astra Sedaya Finance Cabang Cirebon sudah efektif, di mana manajemen perusahaan telah mengadopsi konsep dasar dan prinsip pengendalian internal dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bagian pendahuluan, jadi piutang usaha kredit perusahaan ini merupakan salah satu aktiva lancar terpenting dalam total aktiva perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal ini merupakan sistem untuk mengatasi kecurangan dan mengatasi piutang ragu-ragu. Dengan munculnya jenis kendaraan baru dan diskon kecanggihan berbagai kendaraan, Astra Sedaya Finance selalu menjaga dan memelihara agar konsumen berusaha untuk berada di depan para pesaing yang menawarkan pembiayaan kredit. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada menurut Syakur tahun 2015 dan menurut Fahmi tahun 2015 yang menyatakan bahwa piutang adalah suatu tagihan kepada perusahaan lain atas akibat peristiwa di masa lalu dan juga penjualan yang dilakukan perusahaan secara tunai tetapi bersifat progresif. Kemudian menurut Wanakota tahun 2015 dan Mulyadi tahun 2016 yang menyatakan tentang pengertian pengendalian internal. Dan definisi pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Commission atau COSO dari ringkasan eksekutif tahun 2013. Untuk metode penelitian, ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode analisis deskriptif. Kemudian ada sumber data, yaitu data primer dan sekunder, dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data
dalam penelitian, yaitu dengan metode analisis kualitatif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah tunggakan pembayaran piutang pada Astra Credit Companies cabang Cirebon yang dibagi menjadi beberapa range waktu, yaitu ARHO, ARO, Remo 1, Remo 2, Remo 3, dan NCI. Selain itu, membahas tentang adanya kendala penyebab piutang tak tertagih dari pelanggan yang menunggak serta analisis piutang menurut model COSO. Untuk kesimpulan, seluruh penelitian ini memiliki tingkat kontrol yang kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal secara keseluruhan telah berjalan efektif. Jika diterapkan dengan baik dan memenuhi standar, maka tujuan dan sasaran akan tercapai maksimal, sehingga sistem bisa dapat digunakan manajemen untuk meminimalisir risiko fraud. Untuk kesimpulan reviewer, secara umum penelitian ini sudah baik, namun pada bagian penutup penulis hanya memberi kesimpulan saja. Jadi alangkah baiknya untuk memberi saran berkaitan dengan hasil penelitian agar bisa dijadikan kajian pengendalian internal menurut model COSO. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.